Luar biasa ya Pak Presiden kita ya, Ustadz Maulana, ini mohon izin sebelumnya. Ini kita bicara masalah boykot memboykot. Yang sebenarnya tujuannya adalah bagaimana caranya kita bisa menghentikan yang namanya mendukung pembiayaan untuk perang tadi. Bagus banget. Nah ini Masya Allah. Tapi dari ini ya, dari boykot ini pasti kan ada hasilnya nih. Hasilnya yang kita rasakan untuk terutama rakyat Indonesia. Ya. Bagi orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Dengan tidak dibeli produknya. Akhirnya ini kan nggak laku atau mungkin memecat pegawainya. Nah ini bagaimana Ustadz Maulana, mohon izin penjelasannya tentang boykot memboykot ini. Fadhol Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berkaitan tentang boykot. Boleh nggak boykot? Boleh. Boleh. Dengan 4 syaratnya. Yang pertama berdasarkan keadilan. Demi keadilan saya boykot. Seorang orang tua memboykot, memberikan makanan kepada anaknya. Karena kalau saya kasih bisa jadi bentuk ketidakadilan. Ketika terjadi bentuk ketidakadilan boleh memboikot. Apalagi mohon maaf demi kepentingan umum. Kalau saya sebarkan, kalau saya beli, kalau saya tidak tahan, ini bisa membahayakan kepentingan orang banyak. Maka boleh memboikot. Itu yang kedua. Yang ketiga, alhamdulillah makasih banyak Majelis Ulama Indonesia yang mengantarkan yang ketiga, bolehnya memboikot dengan adanya musyawarah oleh ahli-ahli dengan pertimbangan yang sedemikian. Berarti mereka punya alasan kenapa harus memboikot. Makanya boleh memboikot, yang penting ada dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan. Dan yang terakhir, boleh nggak memboikot? Boleh, dengan sesuatu kalau ini kita boikot, inilah jalan yang terbaik. Betul kata Mas Fadli, supaya menghentikan peperangan. Karena dengan kita boikot, kita tidak membeli, berarti kalau kita membeli berarti mendukung pembiayaan untuk peperangan. Masya Allah. Jadi 4 hal ini harus kita tegaskan Ya. demi keadilan, demi kepentingan orang banyak. Kemudian harus dimusyawarahkan. Kemudian yang keempat yang terbaik. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Yeay. Dan akhirnya ya tadi apa seperti disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana, MUI atau Majelis Ulama Indonesia ini memberikan fatwa untuk mengharamkan membeli produk-produk Israel. Mungkin kita lihat dulu tayangannya yang berikut ini. Hal itu disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni'am Soleh. Ia menjelaskan pembelian produk yang berafiliasi dengan Israel merupakan contoh dukungan tidak langsung terhadap Zionis. Hal itu tertuang dalam fatwa baru MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan bahwa mendukung perjuangan Palestina merdeka hukumnya adalah wajib. Ya ini akhirnya MUI mengeluarkan fatwa Bib ya, haram untuk membeli produk-produk dari Israel. Ya mungkin tadi kita sudah tahu di awal tadi kita jelaskan guru kita Ustadz Maulana bahwa supaya memberhentikan namanya pembiayaan dari perang tadi. Nah tapi bagaimana nih kalau seandainya yang di rumah nih orang nih masih bergantung sama produk tersebut atau mungkin pernah beli ya kan, tapi masih dipakai, belum habis. Kan nggak mungkin dibuang mubazir. Ini mohon izin penjelasannya Bib. Fadhol silakan. Akhir afwan Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah, penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ingat, ketika seseorang mengerti dan memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk mengikuti hukum Allah. Ada yang namanya kita harus mengikuti aturan ulama-ulama kita, guru-guru kita. Ini jelas adalah pembunuhan massal.
Ini jelas adalah penghancuran massal, bukan perang. Kalau perang bukan seperti ini. Inilah yang dilakukan oleh Zionis atau Israel yang Allah Subhanahu wa taala berikan kehancuran di dalamnya dan diberikan kemerdekaan bagi Palestina ya Arab. Karena apa? Karena ini adalah hal yang tidak baik dan tidak benar. Kalau misalkan seandainya kita sudah membeli dengan tidak sengaja, ada produknya di rumah, terus kita menggunakan produk tersebut yang dulu udah terbiasa di rumah kita, maka nggak apa-apa, nggak boleh mubazir. Tapi kalau misalkan sekarang untuk beli lagi, mohon tidak untuk membeli lagi dan dihindarkan. Ya. Karena mutlak di dalam fatwa MUI sendiri tidak dibolehkan untuk membeli barang-barang Zionis. Bukannya haram ini disamakan dengan babi ya Bu ya? Bukan, ini jangan salah Beda antara kaprah hukum juga. haramnya. Tapi yang jelas adalah kita tidak boleh untuk membeli produk tersebut karena membantu mereka. Wah, untuk membunuh lagi, lanjut lagi. bahaya. Nauzubillah min dzalik. Makasih banyak Habib. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Masya Allah. Jazakallah khairan, kasih tepuk tangan buat Habib Usman. Nah ini Ustadz Maulana izin nih. Ada pertanyaan dari jamaah Islam itu yang ada di rumah. Oh ini Masya Allah, nanti kita lanjut lagi. Oh iya masih ada Ustadz Syam. Ya Allah ya Rabbi. Nah nih bagaimana ini kita bicara masalah tentang apakah memboikot ini bisa dibilang sebagai jihad. Karena memang ada orang yang bilang bahwa kita nggak bisa perang. Kita nggak bisa yang namanya tuh terjun langsung ke sana. Faktor biaya, faktor lokasi yang terlalu jauh. Jihad kita ini kita lakukan ini adalah dengan memboikot makanan. Apakah bisa seperti itu? Nah coba kita tanya guru kita Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Apakah ini bentuk jihad Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 31 dan 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا Allah. ورحمة ربك خير مما يجمعون. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Ada yang dilebihkan oleh Allah, ada yang ditakar oleh Allah, ataupun memang seperti itulah kadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal jual beli pun jangan kita menganggap jual beli itu hanya sekedar jual beli. Bagi seorang muslim jual beli itu adalah sedekah. Bagi seorang muslim jual beli itu adalah ibadah. Jadi ketika dia membeli mesti dia tahu tujuannya untuk apa. Ketika dia membeli produk-produk untuk membantu saudara-saudaranya, maka itu adalah jihad fisabilillah. Apa itu? Untuk mengurangi kemiskinan mungkin. Tapi ketika dia membeli untuk membantu sebuah pembantaian, maka pada saat itu juga dia berdosa. Kenapa? Dia sedang tidak berjihad. Kenapa? Dia membantu sesuatu yang buruk. Jadi kita boikot ini bagian dari jihad kita. Bagian yang bisa daripada kita jihad, lakukan. yaitu kesungguhan kita menahan hawa nafsu kita dengan sesuatu yang kita senangi. Ya Allah, ternyata selama ini dia mendukung peperangan. Ya udah, kita jihadnya nahan diri untuk nggak makan itu. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Nah ini sekarang ada pertanyaan Ustadz Maulana, mohon izin. Ini ada Apa pertanyaan itu? dari Ed Idah Munsif ya. Alhamdulillah senangnya menyaksikan Islam itu indah. Caranya gimana ya biar bisa kumpul sama Ustadz-Ustadz di Trans TV? Wah ini Ustadz Maulana jawab. Nah, nih. Buat semua jamaah yang mau nonton Islam itu indah, bisa langsung nih, Scan QR. scan QR, QR. Iya. yang ada di bawah ini. Iya. Atau bisa klik yang ada di Instagram ini. Linknya. Ada linknya kok. Jadi boleh. Dan ini gratis. betul Nah, tidak? nih sekali lagi buat jamaah semua yang ada di rumah ya info aja bahwa ini semuanya gratis tis. Nanti kita lanjut lagi pembahasan kita yang di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Ingat daftar, ayo buruan.